Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke, dalam video ini gue akan bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu gue akan menjelaskan dari segala sesuatu yang kalian harus tahu tentang trading style. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kalian memilih cara yang paling efektif kalian untuk memilih trading style kalian yang cocok buat kalian tuh seperti apa gitu ya. Nah teman-teman, gue akan bicara lagi teman-temannya dari yang pertama itu di bagian besar itu gue akan bagi lagi menjadi bagian-bagian kecil ya, yang mana gue akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan yang namanya trading style ya. Oke, sekarang gue langsung Oke teman-teman, sekarang gue langsung mulai aja ya. Yang pertama gue mau sharing itu tentang yang namanya pengertian dari trading style itu sendiri itu apa ya. Jadi trading style ini adalah gaya trading ya, gaya trading yang mana yang membedakan gaya trading seseorang itu adalah manusianya itu sendiri. Jadi gini loh, setiap manusia itu dilahirkan memiliki kecenderungan sifat yang berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing, itu benar teman-teman. Jadi nggak ada manusia itu yang diciptakan sama satu sama lain ya. Setiap orang memiliki perilaku yang berbeda ya, terutama behavior dia dalam bertrading itu juga tentunya berbeda setiap orang ya. Ada orang yang memang dia betah kalau misalnya tradingnya itu dengan tension yang tinggi ya, atau dengan intensitas yang tinggi. Jadi dia harus di depan komputer, dia harus ngeliatin chart geraknya yang cepat sekali. Dia tuh demen, ada orang yang demen seperti itu. Ada juga orang yang demen tuh dia nggak mau ngeliat chart lama-lama, pusing gitu ya. Dia pengennya tuh beli atau open posisi terus ditinggal sama dia ya, ditinggal sama dia dalam beberapa waktu tertentu. Jangka waktunya tergantung juga. Bahkan ada orang yang benar-benar tuh bisa ditinggal sampai open posisi tuh sampai bertahun-tahun teman-teman ya. Itu yang namanya position trader ya. Nah kemudian ada juga orang yang nggak suka terlalu lama dan juga nggak suka terlalu cepat. Jadi dia berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi itu semua tergantung. Ini semua bisa berbeda-beda ya. Gaya trading saya yang saya sering lihat saya kalau misalnya trading di live itu ya seperti itu. Mungkin ada yang cocok dengan gaya trading saya, ada juga yang tidak cocok dengan gaya trading saya. Itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibilang ada yang benar, yang paling benar dan yang paling salah, itu nggak ada, karena itu semua tergantung dari orangnya masing-masing. Oke, semuanya tidak ada yang salah ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian trading style yang seperti yang A misalnya atau yang B, itu tidak ada yang salah teman-teman ya. Semuanya itu tergantung orangnya masing-masing. Nah kemudian apa yang bisa membedakan hal tersebut, yang membedakan trading style tersebut gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah risk profile dari masing-masing orang ya. Risk profile dari masing-masing orang. Jadi ada lagi dari kita ya, ada lagi dari kita itu yang bisa menerima risk, faktor resiko itu tidak sebesar dengan orang yang B misalnya gitu. Jadi risk profile setiap orang tuh berbeda-beda juga. Ada orang yang tergolong sukanya low risk ya, orangnya low risk, dia nggak suka yang terlalu volatility terlalu tinggi ya segala macam. Mereka yang penting mereka grow-nya itu sudah jelas tiap bulan sekian. Dia tidak suka dengan pergerakan yang sangat-sangat fluktuatif gitu ya. Itu ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang suka nggak terlalu, yang nggak suka terlalu low risk juga, nggak suka terlalu high risk juga gitu. Jadi dia stay di moderate risk ya, moderate risk. Jadi dia resikonya cukup bisa menerima resiko yang lebih banyak daripada low risk, tetapi juga tidak terlalu besar ya. Biasanya range-nya itu bermain di angka 3-6% teman-teman ya. Kalau yang low risk tadi itu bermainnya di angka 1-3%. Ada juga orang yang benar-benar suka yang tantangan yang tinggi gitu ya. Dia suka yang high risk high return ya. Mungkin itu beberapa orang yang mentalnya dibilang tuh mental yang berani sekali gitu ya. Nah itu biasanya faktor persentase resikonya dia yang bisa diterima itu adalah 10% ke atas teman-teman ya. Jadi
nggak semua orang bisa cocok dengan hal tersebut ya. Contohnya apa? Ini terjadi di kehidupan sehari-hari ya, terutama seorang trader. Mungkin kalau misalnya kalian pernah trading, terus kalian melihat teman-teman kalian ya, apalagi sekarang ya produknya yang lagi hot ini adalah cryptocurrency, misalnya teman-teman ya. Nah mungkin di dalam kripto itu kalian melihat teman-teman kalian yang baru turun 3% aja, 4% aja udah paniknya setengah mati gitu ya. Tapi kalian juga melihat, karena kalau kalian tahu ya cryptocurrency itu kan range volatility tinggi sekali ya. Kadang-kadang satu hari bisa turun 26% ya, 20 sampai 30% ya. Itu kalian bisa melihat teman-teman kalian yang santai aja sebenarnya. Dia turun 30% santai aja, tapi ada yang turun 4% tuh setiap hari ngoceh aja gitu ya, ngomongin tentang kriptonya, seperti itu. Nah, ini yang membedakan orang-orang. Jadi nggak bisa disamain ya, itu tidak bisa disamakan. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen mengenal diri kalian dulu, kalian kenali dulu mengenal diri kalian secara trading ya. Untuk trading kalian kenali dulu risk profile kalian. Apakah kalian tuh masuknya ke tipe yang low risk, apakah kalian masuknya ke tipe yang medium risk, atau kalian ke tipe yang high risk gitu ya. Nah, terus yang ketiga teman-teman, karena setiap orang berbeda-beda tadi ya, yang saya bilang berbeda tadi, maka yang namanya teknik ya atau sistem trading itu juga tidak bisa disamakan satu sama lain ya, tidak bisa dipukul rata. Ada sebabnya kenapa saya di channel saya sharingnya itu berbagai macam teknik ya. Banyak tools yang bisa kalian gunakan di channel saya bagikan secara gratis. Kenapa saya nggak kasih sistem trading yang plek-plekan gitu? Karena apa? Karena itu saya sadar setiap orang tuh tidak bisa menerima sistem trading yang sama ya. Saya menyediakan tools, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalian bisa racik sendiri ya tools kalian, untuk kalian bikin menjadi sistem trading kalian sendiri yang kalian paling cocok gitu ya. Karena let's say gini loh, kalau misalnya saya cocok dengan sistem trading yang A ya, saya profit, saya cuan di situ. Terus kalian pakai nih sistem trading saya, terus kemudian kalian loss. Apakah yang salah sistem trading saya? Ya enggak juga, belum tentu ya. Bisa jadi karena sistem tradingnya itu tidak cocok dengan kalian punya psikologi ya, atau mental kalian, atau emotional management kalian, seperti itu. Trading management kalian bisa aja itu tidak cocok dengan kalian, tetapi bukan berarti itu sistem tradingnya jelek. Makanya kalian harus bisa meracik itu sendiri ya. Banyak orang juga terjebak dengan holy grail, katanya ada satu sistem trading yang bisa bikin kalian cuan terus. Menurut saya tidak akan ada, karena holy grail setiap orang tuh berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan holy grail, itu kalian jangan share ke orang lain. Kenapa? Karena belum tentu cocok ya, belum tentu cocok terhadap orang lain, bahkan itu bisa jadi malah bikin orang lain mengalami kerugian ya. Itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Nah kemudian berbicara tentang trading style ya, trading style itu dibagi menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama itu adalah scalping ya, atau scalper kita bilangnya. Orang yang melakukan trading scalping itu namanya scalper. Yang kedua itu namanya intraday trader ya, intraday trader, yaitu yang mana trader itu melakukan trading dalam waktu yang harian ya, harian. Terus kemudian intraday trader ini termasuk bisa dikategorikan sebagai swing trader juga teman-teman ya. Jadi yang intensitasnya tidak secepat scalping, tetapi dia juga masih intraday, bahkan sampai range waktunya bisa sampai seminggu ya, dari harian bisa sampai mingguan. Itu bisa masuk ke kategori swing trader ya. Kemudian yang ketiga itu namanya position trader atau investor, yang mana gaya tradingnya itu dia sekali beli dia bisa tahan posisi itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Seperti itu. Itu adalah ketiga macam trading style. Nah, dari ketiga ini ya, kalian harus bertanya kepada diri kalian dulu sebelum kalian mulai trading ya. Itu kalian harus bertanya kepada diri kalian yang mana yang kira-kira cocok untuk kalian ya. Belum tentu buat kalian yang suka sama scalping ya, itu kalian bisa cocok dengan intraday trader. Apalagi sebaliknya ya, kalau misalnya kalian sudah cocok dengan intraday atau position trading, kemungkinan kalian cocok dengan scalping itu sangat kecil ya. Tetapi kalau misalnya kalian seorang scalper, mungkin aja kalian bisa cocok trading di intraday atau di position trader. Tapi kalau misalnya kalian sudah sangat nyaman di position trading atau swing trading, terus kalian pindah ke scalper, itu kemungkinan besar tidak cocok. Kenapa? Karena scalping itu intensitasnya sangat tinggi ya. Nah ini saya jelasin satu-satu ya. Pertama saya jelasin tentang scalping ya, atau scalper. Nah scalping itu adalah gaya trading yang intensitasnya tinggi sekali teman-teman ya. Intensitasnya tinggi sekali. Time frame-nya itu sangat berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau yang scalping ya, itu time frame untuk roadmap-nya atau time frame paling besarnya untuk scalping itu adalah M15 ya. Jadi M15 ini dia untuk melihat pergerakan harga secara garis besarnya itu sudah pakai M15.
Kalian bayangin ya, untuk roadmapnya aja atau untuk lihat pergerakan besar dia sudah menggunakan time frame yang kecil di M15. Dan untuk entry-nya mereka biasa menggunakan M1 dan juga M5, teman-teman ya, M1 dan M5. Ini biasanya yang mereka gunakan untuk mencari entry dari masing-masing gitu ya. Nah, itu kemudian itu dilihat dari time frame-nya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat roadmap-nya di M15, mereka entry biasanya di M1 ya. Di M1 tuh mereka biasa entry di sini untuk mencari profitnya. Nah, kemudian dari time frame sudah berbeda. Yang kedua dari apa lagi? Dari segi profitnya, teman-teman ya, dari segi pipsnya atau dari segi range-nya. Biasanya scalping itu dia ambil profitnya itu nggak banyak-banyak, paling dari range 8 pips sampai 20 pips maksimal ya. Jadi biasanya dia kalau sudah turun 10 pips ya, atau 15 pips atau 20 pips dia sudah ambil langsung di close. Tetapi dia bisa melakukan trading itu berkali-kali dalam satu hari. Mungkin dalam 2 jam dia bisa melakukan transaksi itu bisa sampai 10 kali, teman-teman ya. Karena memang scalping seperti itu, dia cepat sekali ya. Nah, itu dari segi profitnya seperti itu. Tentunya dari stop loss-nya itu juga seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya taking profitnya 15 pips, dia stop loss-nya biasanya juga 10 sampai 15 pips. Dan dari risk reward ratio-nya ya, dari perbandingan TP dan SL-nya itu biasanya mereka menggunakan 1:1, teman-teman. Jadi ketika dia profitnya 10 pips, biasanya dia SL juga 10 pips. Ketika dia SL-nya profitnya 15 pips, SL-nya juga 15 pips. Biasanya 1:1 seperti itu ya. Nah, itu jadi untuk scalper seperti itu gambarannya untuk trading ya. Kalian biasanya untuk scalping kalian nggak bisa tinggal ya. Jadi biasanya cara tradingnya scalper itu adalah kalian duduk di depan meja komputer kalian ngeliatin chart, sediakan waktu minimal 1-2 jam untuk trading. Fokus ya. Jadi benar-benar nggak bisa ditinggal scalping itu nggak bisa ditinggal. Bahkan ya kalau misalnya saya pernah punya beberapa teman, mereka tidak menggunakan cut loss yang otomatis ya. Jadi tidak pasang SLTP. Karena dia ditungguin di depan, dia SLTP-nya manual, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena dia mau melihat pergerakan fluktuasi dari spread-nya sendiri. Karena kalau misalnya kita trading di intensitas yang tinggi, terus ada suatu berita yang mempengaruhi harga ini, itu biasanya spread-nya fluktuatif ya. Dan biasanya kalau misalnya spread fluktuatif, nanti SLTP-nya tuh bisa kenanya, kejemputnya tuh mudah. Apalagi kalau misalnya di time frame yang 1 menit ya. Karena itu range-nya sangat kecil sekali di M1 ya. Jadi biasanya orang-orang itu tradingnya tidak pasang stop loss atau TP yang otomatis, tapi dia hanya manual. Dengan catatan itu posisi tidak ditinggal-tinggal ya. Dia langsung pantengin, dia udah siap di sini tombol untuk close posisinya. Nanti ketika dia sudah sampai di area TP atau area SL-nya, dia langsung pencet close position. Seperti itu. Itu untuk yang namanya scalper, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah namanya swing trader. Swing trader ini dibagi menjadi 2 lagi, bisa intraday atau mingguan, teman-teman ya. Itu tergantung dari pairnya dan juga tergantung dari orangnya seperti apa ya. Dan untuk swinger, teman-teman ya, atau swing trader ya, itu di time frame yang menggunakan time frame yang middle, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat 3 terdepan ini 15 M15, M5, M1 dipakai scalper. Kalau bisa intraday trader itu pakainya M30, H1 dan H4 ya. Ini 3 di tengah ini yang dipakai ya. Jadi M30, H1, H4. Untuk roadmapnya biasanya memakai H4 ya. Makanya saya biasa memakai H4 untuk roadmap, dan untuk entry-nya biasanya di M30 ya. Itu dengan intensitas trading paling 1 hari atau 2 hari 1 kali ya. Jadi seperti itu. Kita bisa hold posisi bisa sampai 1 hari 1 malam ya, atau maksimal bisa 2 hari 1 malam gitu ya. Itu untuk seorang intraday trader seperti itu. Dan dari segi range-nya itu juga berbeda. Untuk stop loss-nya itu stop loss berbanding take profitnya biasanya di range itu sekitar 60 sampai 80 pips ya. Untuk stop lossnya biasanya range-nya di 40 sampai 60 pips gitu loh. Risk reward yang digunakan ya, perbandingan antara stop loss dan take profit biasanya 1 dibanding 1,5, teman-teman. Jadi ketika stop loss-nya itu 1 ya, reward-nya atau take profit-nya itu biasanya 1,5 kalinya ya. Jadi misalnya let's say stop loss-nya kita pakai misalnya 30, ya berarti TP-nya itu dia minimal harus 50 pips gitu ya. Jadi 1,5 kalinya dari SL-nya. Itu biasanya yang digunakan sebagai intraday trader, gaya tradingnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah position trader. Position trader dari segi time frame dia menggunakan 3 time frame paling luar, yaitu daily, weekly, dan monthly gitu ya. Itu adalah time frame yang dipakai. Dan bisa untuk hold-nya, teman-teman ya. Hold-nya itu bisa di range mingguan, bulanan, bahkan bisa sampai tahunan, teman-teman ya.
Saya juga pernah punya kenalan yang bisa hold posisi di forex teman-teman ya, itu bisa sampai 1,5 tahun ya. Dan memang posisinya atau lotnya itu cenderung lebih kecil ya, lotnya cenderung lebih kecil, tetapi range-nya itu yang diambil besar sekali ya. Dia bisa sekali ngambil TP itu range-nya bisa sampai di 3.000 pips seperti itu, bisa sampai di 2.000 pips ya. Jadi range untuk TP-nya dia di 1.000 sampai 3.000 pips. Itu untuk di sebagai position trader. Nah, kalau misalnya di intraday, teman-teman ya, di intraday atau di swing trader, itu dia lotnya juga cenderung standar ya. Lot standar itu lot yang safe, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia $1.000 modalnya, berarti lotnya itu paling 0,1 ya, paling gede 0,2 seperti itu. Jadi masih safe dia lotnya. Tapi kalau scalper ini biasanya lotnya juga agak besar ya, lotnya agak besar, bisa jadi 2 kali sampai 3 kalinya angka aman. Jadi kalau misalnya $1.000 biasanya dia buka tuh di 0,3 sampai 0,6. Jadi dia lotnya lebih besar daripada si intraday trader atau swing trader atau si position trader. Position trader ini paling kecil. Jadi semakin time frame-nya lama ya, jadi semakin kita hold-nya lama posisinya, itu lotnya akan semakin kecil. Tapi semakin cepat kita mau hold suatu pair, yaitu berarti lotnya semakin besar, teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang yang namanya gaya trading. Kalian harus sesuaikan gaya trading kalian ya, masing-masing itu seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan $1 million question-nya itu adalah gimana sih caranya untuk memilih gaya trading yang sesuai dengan saya gitu ya. Saya kasih beberapa tips and trick ya. Yang pertama ya, kenali diri kalian dulu ya. Kenali diri kalian secara emosionalnya seperti apa. Apakah kalian orangnya sabaran gitu ya, atau nggak sabaran ya. Bisa kelihatan kok dari sehari-harinya ya, kalau misalnya kalian nggak demen banget sama nunggu. Jadi kalau misalnya kalian nungguin orang atau nungguin makanan apa segala macam, kalian nggak sabar ya, pengen cepet-cepet, itu berarti kalian orangnya termasuk nggak sabaran. Terus kalau misalnya kalian pengen mengharapkan sesuatu yang ekspres, yang instan, pengen langsung kelihatan resultnya atau hasilnya, itu biasanya kalian nggak sabaran gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian orangnya terburu-buru seperti itu atau yang nggak sabaran, mungkin kalian bisa coba scalping ya. Tapi kalau misalnya kalian orangnya pelan-pelan ya, alon-alon asal kelakon, sabar gitu ya, kalian bisa coba di intraday atau di position trader gitu. Tapi pada intinya begini, tips yang paling ampuh itu adalah kalian tinggal cobain aja tiga-tiganya. Kalian cobain trading dengan style yang berbeda-beda selama kurun waktu tertentu. Saran saya cobain masing-masing 1 bulan trading, 1 bulan trading dan 1 bulan trading seperti apa. Kalau misalnya kalian merasa paling cocok ya, itu nanti kalian akan trading itu akan tenang ya. Kalian tradingnya merasa kalian tuh paling tenang di situ, kalian akan merasa dapat feel-nya deh, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian nggak cocok, nanti kalian akan cemas tradingnya, akan ngerasa kok nggak enak aja gitu tradingnya. Makanya kalian, satu-satunya cara yang paling efektif adalah kalian melakukan percobaan dari setiap masing-masing gaya trading. Lakukan itu dalam 1 bulan, kurun waktu 1 bulan trading, 1 bulan ya. Kalian cobain mana yang paling cocok buat kalian. Nanti kalau misalnya kalian sudah merasa yang cocok, baru kalian dalemin ya. Nanti baru kalian mendalami gimana strateginya untuk mendapatkan profit dengan trading style tersebut. Karena jujur aja, trading style berbeda itu, maka strategi untuk tradingnya juga berbeda-beda. Jadi kalian tidak bisa samakan. Kalian ibaratnya tuh kalau sudah ketemu trading style, baru bisa penjurusannya seperti apa untuk memperdalam, kalian mendapatkan keuntungannya seperti itu. Oke? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mungkin ini aja sih yang mau saya sharing. Makanya saya bilang tadi tidak terlalu ribet sebenarnya. Intinya sekali lagi, kalian jangan beranggapan bahwa semua trading itu sama gayanya. Setiap orang tuh memiliki trading style berbeda-beda. Kalian tidak bisa pukul rata, kalian tidak bisa samakan gaya trading satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau misalnya masalah teknik, itu juga kalian harus hati-hati, karena teknik itu bisa dipakai sama satu orang yang cocok, itu dia bisa untung. Tapi kalau misalnya belum tentu itu bisa cocok untuk kalian yang trading style berbeda. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja yang mau gue sharing teman-teman. Semoga bisa kalian ambil sesuatu dari video ini. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman.